Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pembangkit listrik tenaga biomasa atau biasa disingkat dengan PLTBM. Sebelumnya, perkenalkan saya atas nama Nurvita Sari, kelas D1, dengan stambuk 092202200065. Nah, pengertian dari biomasa itu sendiri merupakan energi yang bersumber dari bahan-bahan alami seperti kayu, limbah pertanian, perkebunan, hutan, dan komponen organik dari industri rumah tangga, serta kotoran hewan dan manusia. Biomasa dikenal sebagai zero karbon dioksida emisi. Dengan kata lain, tidak menyebabkan akumulasi CO2 di atmosfer. Indonesia sebagai negara agraris mempunyai potensi energi biomasa yang cukup besar. Diperkirakan potensi seluruh energi biomasa setara dengan 49,8 GW. Namun dari potensi energi biomasa yang dimiliki, pemanfaatannya baru mencapai sebagian kecil saja. Nah, adapun prinsip kerja dari PLTBM, yaitu dapat kita lihat pada prinsip kerja sistem pembangkit energi biomasa pada gambar di atas adalah pertama pada sebuah tungku yang digunakan bahan bakar sampah kemudian digunakan untuk memanaskan kompor atau tungku yang di atasnya terdapat ketel sebagai tempat air yang biru-biru itu. Terus di dalam pada bagian atas ketel tersebut terdapat saluran pipa sebagai saluran keluaran dari proses pemanasan air berupa uap air. Uap air yang keluar dari ketel tersebut akan mendorong dan memutar turbin, kemudian akan memutar generator sebagai pembangkit listrik. Nah, berbicara perihal siklus, ada 12 siklus yang ada pada pembangkit listrik tenaga biomasa. Pertama-tama itu air demin ini berada di sebuah tempat bernama hot well. Dari hot well ini mengalir menuju kondensat pump atau pemompa air kondensat untuk kemudian dipompakan menuju diarator. Di diarator ini, air akan mengalami proses pelepasan ion-ion mineral yang masih tersisa di air dan tidak diperlukan seperti oksigen dan lainnya. Dari diarator, air turun kembali ke ground floor. Sesampainya di ground floor, air langsung dipompakan oleh boiler feed pump atau pompa air pengisi menuju boiler atau tempat memasak air. Setelah itu barulah air masuk boiler yang letaknya berada di lantai atas. Setelah terjadi pembakaran, air mulai berubah wujud menjadi uap. Untuk menghilangkan kadar air itu, uap jenuh tersebut dikeringkan di superheater sehingga uap yang dihasilkan menjadi uap kering. Uap kering ini yang digunakan untuk memutar turbin. Turbin berputar, otomatis generator akan berputar karena berada pada satu poros yang sama. Generator inilah yang menghasilkan energi listrik. Uap kering yang digunakan untuk memutar turbin akan turun kembali ke lantai dasar atau yang tadi ground floor. Uap tersebut mengalami proses kondensasi di dalam kondensor sehingga pada akhirnya berubah wujud kembali menjadi air dan masuk ke dalam hot well. Nah, pada pengembangan sistem pembangkit listrik tenaga biomasa itu ada istilah yang namanya GALVAT, gasification, anaerobic digestion, and landfill. Gasification sendiri adalah proses gasification sampah akan dimusnahkan melalui proses pembakaran sehingga menghasilkan gas yang nantinya bisa digerakkan sebagai penggerak generator listrik. Kemudian yang kedua anaerobic digestion. Proses kerja dari anaerobik ini adalah pertama sampah yang sudah
shredder sedemikian rupa sehingga menjadi sampah yang berukuran kecil, dimasukkan ke dalam sebuah tangki tertutup dan diberikan selama beberapa hari, dibiarkan beberapa selama hari, sampai mikroba pengurai. Mikroba pengurai tersebut hidup dalam suasana tidak ada oksigen bebas. Setelah sampah terurai, akan menghasilkan gas, kemudian untuk proses selanjutnya gas tersebut diolah sehingga dapat digunakan. Kemudian yang ketiga itu landfill. Khusus bagi sampah lama yang sudah bertumpuk di areal TPA dalam jangka waktu yang lama dipergunakan proses landfill gas. Penggunaan proses ini untuk menghindari gas metan yang sangat beracun lepas dari tumpukan sampah, di mana dalam banyak kasus telah ditumpuk jauh sebelum sistem Galvard ini diterapkan. Nah, kegunaan lain dari energi biomasa adalah biomasa dapat dikonversi langsung menjadi bahan bakar cair untuk kebutuhan transportasi. Dua bahan bakar biomasa yang paling utama yaitu etanol dan biodiesel. Etanol sendiri merupakan yang dibuat dengan fermentasi biomasa dengan kandungan hidrokarbon yang tinggi, sedangkan biodiesel merupakan ester yang dibuat dengan menggunakan minyak tanaman, lemak binatang, ganggang, atau bahkan minyak goreng bekas. Keuntungan pembangkit listrik tenaga biomasa. Ada 3 poin. Yang pertama, biomasa merupakan energi terbarukan. Kedua, biomasa dikenal sebagai zero CO2 emisi, dengan kata lain tidak menyebabkan akumulasi karbon dioksida di atmosfer. Kemudian yang ketiga, biomasa merupakan energi yang ramah lingkungan. Kemudian selanjutnya ada kekurangan pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM. Ada 2 poin. Yang pertama, memerlukan tempat yang luas dalam pengoperasiannya, karena mengingat jumlah biomasa yang diperlukan dan juga tempat penyimpanannya. Kemudian yang kedua, memerlukan boiler yang lebih besar dibanding dengan tenaga lainnya, yang lebih tentunya juga memakan biaya yang lebih besar pula dalam pembuatan boiler. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.